Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, saya akan menjelaskan yang ada hubungannya dengan sholat mayit, sholat untuk mayit, maksudnya sholat unsi ya di sini, atau disebut sholat hadiah. Kebetulan di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Nihayatul. Di sini dijelaskan tentang Syekh Nawawi ya. Jadi ini fayaqulul abdul fakir ar-raji mir rabbihi al-khabir kafaruz dzunub wat taqsir. Muhammad Nawawi. Jadi Syekh Muhammad Nawawi itu Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Nah, bin Umar At-Tanariyu baladan, orang Tanara ya, Tanara kampungnya, Al-Asy'ariyu i'tiqadan, i'tiqadnya i'tiqad Asy'ari, Imam Asy'ari, Asy-Syafi'iyyu madhaban, dan madhabnya madhab Syafi'i. Di sini menjelaskan tentang sholat unsi atau sholat untuk istilahnya untuk menghibur mayit ya. Nah, wa minhu sholatu raka'atain lil unsi fil qabri. Jadi ada sholat sunat namanya sholat unsi. Sholat kalau istilah bahasa Sunda ya, kerengaluludeng numaot, atau bisa dikatakan sholat untuk menghibur orang yang ada di dalam kubur. Maksudnya ketika ada orang yang meninggal, itu lebih baik malam pertamanya kita sholat hadiah atau sholat unsi. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini sebentar ya kitabnya. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala la ya'ti 'alal mayit asyaddu minal lailatil ula. La ya'ti 'alal mayit asyaddu minal lailatil ula. Tidak datang kepada mayit malam yang lebih menyeramkan ketimbang malam pertama. Jadi ketika orang meninggal itu malam pertama itu termasuk malam yang ditakutkan oleh ahli kubur. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan parhamu bis sodaqoh. Nah, ini ya ada keterangannya, parhamu bis sodaqoh. Maka kamu sekalian harus kasihanilah orang-orang yang telah meninggal dengan cara kita bersedekah, kemudian diniatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah. Selanjutnya, pamalam yajid falyusolli raka'atain. Pamalam yajid falyusolli raka'atain. Apabila tidak ada atau tidak ada harta untuk disedekahkan, maka kamu sekalian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, setiap rakaatnya setelah membaca Fatihah, kemudian membaca ayat kursi 1 kali, terus membaca surat At-Takasur 1 kali, Al-Hakumut Takatsur ya 1 kali. Jadi sholat unsi itu sholat hadiah. Caranya setelah membaca Fatihah dalam rakaatnya, setiap 1 rakaat setelah membaca Fatihah, kemudian membaca surat ayat kursi 1 kali, surat At-Takasur 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 11 kali. Nah, jadi setiap rakaatnya seperti itu.
Wa yaqulu ba'da salam. Nah ini. Wa yaqulu ba'da salam. Allahumma inni sholaitu hadhi sholat wa ta'lamu ma urid. Doanya seperti ini, ya Allah, aku ini sholat dan engkau maha tahu apa yang aku maksud. Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri fulan bin fulan. Ya Allah, kirimlah pahala ini kepada kuburnya si Fulan bin Fulan. Itu ya, doanya sedikit. Ini. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholat wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri Fulan bin Fulan. Ada ya. Maka saudara-saudara sekalian, fayab'atsullahu min sa'ati ila qabri alfa malak. Maka Allah akan mengutus dari sa'ah itu kepada kuburannya si Fulan 1000 malaikat. Ma'akuli malakin nurun wa hadiyatun yunisunahu. Jadi Allah akan mengutus di sa'ah itu juga, di waktu itu, kepada kuburannya si Fulan dengan 1000 malaikat. Serta setiap malaikat itu akan mempunyai nur, cahaya dan hadiah tersebut akan dikirimkan atau yunisunahu, akan menjadikan menghibur bagi almarhum. Kalau bahasa Sundanya ngaluludeng nu maut ila yaumi yungfau fisur, sampai hari tertiupnya sangkakala. Saudara-saudara sekalian, ini ada keterangan di dalam kitab Nihtujen. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan tentang sholat hadiah, terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa itu sholat hadiah. Kemudian bagaimana pandangan sholat hadiah di dalam Islam, apakah disyariatkan atau tidak sesuai dengan pertanyaan tadi. Kemudian kata mereka yang mengamalkan di antara keutamaan melaksanakan sholat hadiah ini, barang siapa yang melaksanakan sholat hadiah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, sampai-sampai mereka yang senantiasa melaksanakannya, ia tidak akan mati kecuali diperlihatkan terlebih dahulu baginya tempat di surga. Ya, jadi keutamaannya sangat besar. Sangat besar. Ya, kemudian bagi yang meninggal, ya, Allah akan mengirim baginya 1000 malaikat, ya, kemudian sambil membawa cahaya dan hadiah bagi orang yang meninggal tersebut, sehingga ia mendapatkan kenyamanan di alam kuburnya. Begitu pula ada doa khusus yang mereka baca ketika melaksanakan sholat hadiah ini. Maka demikianlah kira-kira definisi dari sholat hadiah. Kemudian, apakah sholat hadiah itu dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebenarnya mudah bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis sholat sunnah itu ada atau tidak, dituntunkan oleh syariat atau tidak. Kita perhatikan misalnya para ulama hadis, mereka menghimpun hadis-hadis, ya, kemudian mengistimbat hukumnya. Begitu pula para fuqaha, para ahli fikih, kemudian mereka merangkum, ya, memberikan kesimpulan dari hadis-hadis Nabi dan dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian mereka menyebutkan tentang sholat-sholat sunnah. Ya, sholat-sholat sunnah mudah kita mendapatkannya. Bahkan mungkin banyak tersebar bagi kita yang mau membeli toko buku kumpulan sholat-sholat sunnah, didapati 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kalau Anda melihat buku-buku fikih tersebut, tentu Anda tidak akan mendapati sholat hadiah. Dengan demikian, apakah sholat hadiah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya adalah tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Kalau jawabannya tidak, maka kita katakan berarti dari mana kemudian munculnya sholat hadiah ini? Ya, ini perlu kita pertanyakan bagi orang yang mengamalkan sholat hadiah. Karena sholat merupakan amalan yang dituntunkan oleh Rasul secara terperinci. Sampai-sampai beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi, Rasul menjelaskan secara terperinci di
sifat sholat Nabi, bagaimana tata cara sholat Nabi. Beliau mengajarkan kita bagaimana cara bertakbir. Kemudian setelah bertakbir diletakkan di mana, mengajarkan tata cara ruku, tata cara sujud, duduk di antara dua sujud, bacaannya semua dijelaskan. Begitu pula sholat-sholat sunnah dijelaskan ya oleh para ulama dan para sahabat. Nah, ternyata sholat hadiah ini tidak ada. Maka kemudian dari mana datangnya? Ya tidak dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalaulah sholat hadiah ini diperbolehkan dan ini buatan manusia semata akan dengan landasan istihsan menganggap suatu amalan itu baik maka dilaksanakan. Kalau ini kita perbolehkan maka akan membuka adanya sholat-sholat lain yang aneh-aneh dibuat-buat ya berdasarkan keinginan-keinginan baik, niat-niat baik kemudian dia lakukan. Ini tentu tidak cukup karena sholat merupakan ajaran dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian kita buat sholat sendiri, kemudian dijelaskan tata caranya sendiri, apalagi dibuat keutamaannya sendiri. Ya dibuat sendiri keutamaannya ini itu. Kalau ditanya dari mana keutamaannya, ya tidak ada, kita hanya membuat-buat saja. Ini berarti dia membuat syariat baru. Ya padahal sholat sudah diberikan oleh Rasulullah tuntunannya, maka jangan kemudian orang tersebut membuat amalan-amalan baru yang lain. Nah dengan demikian kesimpulannya ya sepanjang pengetahuan kami bahwa sholat hadiah ini tidak dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak boleh melaksanakannya. Wallahu taala a'lam.